Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam proses belajarnya. Berdoa dimulai. Baik, sekarang apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, ini semoga absennya dipertahankan ya. Kalian hadir semua. Nah, baik, sekarang saya cek atribut kelengkapan kalian. Pakai ini semuanya kacu pakai lengkap kaos kaki ya. Ini pakai ciput. Oke. Ya. Ini kaos kaki pakai semua. Ya, ini kacunya benerin. Oke. Buku sudah ya. Baik, semuanya sudah lengkap. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, sebelum pembelajaran marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Pembelajaran agar motivasi belajar kalian lebih meningkat lagi. Silahkan saksikan video motivasi pembelajaran dan direnungkan ya. Tentunya selain disaksikan, direnungkan juga. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak akan hancur. Mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatu menggunakan atau sepatu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu saat betul berbahagia. Mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Ada kritikan saran, silahkan kita berdiskusi di kolom. Nilai apa yang diambil dari melihat video motivasi yang barusan ditayangkan? Semangat belajar, kemudian bersyukur.
jujur. Kemudian apa lagi? Ya, ya. Kemudian apa lagi? Lebih menghargai waktu. Oke. Nah, itu nilai-nilai itu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita mempelajari materi tentang apa? Ya, pengaruh positif iptek dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada pertemuan sekarang pun kita akan melanjutkan materi tentang pengaruh positif iptek dalam bidang yang lainnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kenapa iptek itu dalam kehidupan sehari-hari begitu penting? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa penting? Iptek di dalam kehidupan itu kenapa penting? Karena banyaknya pengaruh positif di bidang sosial budaya maupun komunikasi, Ya. atau ekonomi, juga pertahanan keamanan. Oke, banyaknya pengaruh positif, banyak manfaatnya iptek itu, apalagi kalau kebayang kalau tidak ada iptek di dalam kehidupan di dunia ini akan seperti apa? Sulit, akan kudet, kita ketinggalan informasi. Makanya iptek itu begitu penting di dalam kehidupan di dunia ini. Oke. Baik, untuk materi pertemuan sekarang, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, silakan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan rasa syukur sebagai wujud menyikapi kemajuan penuh pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan baik. Oke, tujuan yang kedua. Yang kedua, menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Bhinneka Tunggal Ika secara benar. Oke, yang ketiga tujuannya. Yang ketiga, menganalisis bentuk pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negara dalam Bhinneka Tunggal Ika dan Oke. Tujuan yang keempat. Yang keempat, menciptakan karya berupa poster digital yang menguraikan bentuk perilaku positif dan negatif akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika dan Negara. Oke, tujuan yang akan kita laksanakan, yang akan kita capai. Nah, baik, sebelum pembelajaran lebih lanjut, kalian sekarang lakukan free test dulu. Ya, saya membuat soal free test dalam aplikasi Quizizz. Sudah ada di dalam laptop kalian? Sudah. Oke, silahkan kerjakan. Sudah kebuka ini? Belum. Proses. Bidang politik ya. Keterbukaan. Kemudian ada yang bisa beri contoh keterbukaan dalam bidang politik, maksudnya seperti apa? Jadi rakyat bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Rakyat bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Bagus, Tania. Kemudian ada lagi keterbukaan, contohnya seperti apa di bidang politik? Keterbukaan. Mengemukakan pendapat itu sedang bermusyawarah. Oke, mengemukakan pendapat ketika sedang bermusyawarah. Kemudian di sini keterbukaan di sini adalah pemerintahan itu harus transparan
ideologi Pancasila. buat selesai masalah itu. Oke, nah kalau ada suatu masalah di lingkungan keluarga kita musyawarahkan, betul, Slepi. Kemudian apa lagi? Di lingkungan keluarga, Mungkin ini kalau kita mau jalan-jalan kemana itu pasti membutuhkan persetujuan. nah itu jadi harus ada persetujuan. Kemudian pemilihan ketua kelas, nah itu demokrasi ya. Jadi dampak positif iptek dalam bidang politik itu keterbukaan, kebebasan dan demokrasi. Ya, lihat ini gambar kembali ke yang politik. Nah ini kira-kira ini ada gambar lagi ngapain? Lagi rapat ya. Lagi memusyawarahkan, lagi menyimak sesuatu sambil rapat gitu ya. Oke. Selanjutnya dampak positif iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama apa? Mungkin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara. Oke, makin meningkatnya investasi asing atau penggemar online shopping. Itu dampak positif iptek di bidang ekonomi. Nah, yang diminati ini yang mana nih paling banyak diminati? Makanan segar. Nah, itu yang pokok, bahan makanan segar. Kemudian yang kedua fashion. Kemudian yang ketiga gawai elektronik ya. Online, belanja online, elektronik. Kemudian yang menduduki posisi keempat adalah produk kecantikan. Lihat yang terakhir apa? Perjalanan atau dan rekreasi. Nah ini kenapa perjalanan rekreasi? Ininya yang terakhir urutannya. Mungkin karena perjalanan dan rekreasi itu masuknya ke agenda tahunan. Dari negara maju. Nah ini menyaingi negara mana? Indonesia. Tiongkok. Ya, menyaingi negara Tiongkok, kemudian Singapura gitu ya. Saking banyaknya masyarakat kita itu banyak yang gemar belanja online ya, seperti itu. Nah, kemudian ada aspek sosial budaya. Jadi dampak positif iptek dalam bidang aspek sosial budaya ya. Nah ini yang pertama adalah dalam aspek sosial budaya itu dampaknya itu dengan munculnya internet ya, yang makin canggih dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi. Silakan amati gambar berikut ini. Ada yang tahu maksudnya ini apa? Ya, urusan Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu ya. Ini ice breakingnya tentang tepuk Pancasila. Nah, kalau sila pertama lambangnya misalnya kata Ibu bintang, berarti tepuknya 1 kali. Misalnya berpohon beringin, berarti itu sila ketiga tepuknya 3 kali. Oke, paham? Paham. Oke, tepuk Pancasila, pohon beringin. Tepuk Pancasila, padi kapas. Oke. Kemudian tepuk Pancasila, banteng. Oke, semuanya konsentrasi ya. Oke, sekarang kita lanjut pada kalian persiapkan proyek yang akan kalian presentasikan, kemudian nanti ditampilkan di layar Infokus. Kemudian teman-temannya boleh menanggapi poster yang ada yang di Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kita akan menjelaskan dampak positif iptek dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama itu memberi kemudahan dalam mencari produk barang dan jasa. Beberapa aplikasi yang mendukung mencari kebutuhan seperti dalam berbelanja, transportasi dan lain-lain. Jadi kan sekarang kalau misalnya kita mau cari sesuatu itu kok lebih mudah karena semua pedagang itu udah pakai iptek, udah pakai apa sih? Teknologi. Jadi kalau misalnya kita mau
mencari kebutuhan sehari-hari kayak makanan atau dari belanja atau bertransportasi kayak misalnya kita mau berangkat kerja, berangkat sekolah itu sekarang kita kan punya aplikasinya, jadi nggak perlu samperin kayak dulu pakai ojek harus kemana dulu sekarang bisa langsung dari HP. Terus juga harusnya Jadi kan sekarang kan banyak ini ya aplikasi-aplikasi online untuk belanja gitu. Nah, cara kita mengetahui barang itu banyak atau enggaknya kan suka ada gambarnya. Kenapa? Gambar yang sering datang pas kita udah beli dan bayar seringnya sesuai ekspektasi yang kita harapkan. jadi kan kalau saya tadi kan dibilang ya semua pedagang itu pasti sekarang udah ada ini pakai teknologi itu. Nah kalau misalnya bikin poster atau bikin itu kan pasti para pedagang tuh menarik membuat itu jadi menarik untuk diri gitu kan. Nah jadi kan pernah dengar kan kalian semua tentang bijak dalam menggunakan teknologi. Nah jadi kita juga harus jujur dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi para pedagang yang gambarnya apa tapi datanya apa itu sebenarnya salah. Nah tapi kita juga harus saling memperbaiki lah. Jadi kita juga harus melihat kan biasanya kalau misalnya kita beli satu toko, satu store itu suka ada komentar. Jadi sekarang yang maju adalah kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai dampak positif di bidang informasi dan komunikasi. Adapun poin-poin dampak positif yang pertama yang akan dijelaskan oleh Ella. Yang pertama adalah mempercepat arus informasi. Informasi dapat diakses kapan saja, dari mana saja, oleh siapa saja yang memiliki perangkat teknologi informasi komunikasi. Hal ini dapat membantu manusia dalam mendapatkan pengetahuan, berita, hiburan, dan lain-lain. Seperti halnya kita yang berada di negara Indonesia, jika kita ingin mengetahui berita tentang negara lain, kita tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke negara tersebut. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa melihat informasi tersebut di perangkat tik kita. Dan jika kita ingin berkomunikasi, kita bisa mendapatkan teman lewat keluar itu dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke. adapun poin yang ditanyakan Silakan, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3 atau mau menanggapi poster dulu? Silakan. Silakan. Oke. Nih, Saya ingin menanggapi pasarnya. Di situ pasarnya boleh menguji. boleh kan menanggapi. Silakan. Di situ bisa kita lihat pasarnya begitu kreatif dengan paduan warna yang cerah. Dan juga di situ ada kayak contoh kantong yang dari internet. Terus kayak untuk Silakan berdiri. pekerjaan apa yang termasuk dalam kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi. Kayaknya semua pekerjaan itu bisa lewat internet soalnya sepertinya semua pekerjaan itu bisa melalui internet kecuali pekerjaan-pekerjaan yang kayak fisik kayak gitu kayaknya nggak bisa lewat internet kayak arsitek kalau arsitek kan bisa ngirim si gambar arsiteknya lewat email atau apa tapi kalau buat ngebangunnya kita harus datang ke tempatnya guys
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bedanya kita sekarang sini untuk menjelaskan dampak positif IPTEK di bidang pendidikan. Yang pertama, dampaknya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. IPTEK memungkinkan penggunaan teknologi dan aplikasi digital dalam pembelajaran. Hal ini meningkatkan kualitas belajar menjadi lebih efektif. Jadi dengan adanya IPTEK, pembelajaran kita Sekarang itu bisa memudahkan kita untuk berkreatif. yang keempat adalah mempermudah komunikasi. Perkembangan berdampak pada komunikasi terdapat dari teknologi dan media yang bisa digunakan untuk komunikasi dengan seluruh. Maksudnya, waktu di zaman dahulu sebelum ada teknologi, ketika mulai sekolah dalam tugas dari rumah, harus mengirim surat atau untuk keesokan harinya untuk bertanya pada gurunya. Kalau di zaman yang ada teknologi, kita bisa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk telepon atau mengirim pesan kepada gurunya. Ditambah sekarang kalau misalnya kegiatan belajar mengajar, guru dan murid tidak harus pada satu. Levi, Dinda silakan mau menanggapi poster dari kelompok 4. Oke, Dinda mau bertanya. Silakan. Terus apa saja yang mempermudah bagi siswa untuk lebih saat mengulang pembelajaran saat sekolah? Situs yang dapat digunakan untuk pembelajaran melalui online salah satunya contohnya seperti Google Classroom, yang mana di zaman corona kita semua pasti pernah mengalaminya, menggunakan Google Classroom sebagai alternatif untuk melakukan pembelajaran secara daring. Yang kedua ada juga Google Meeting dan juga Zoom Meeting, yang mana mempermudah kita untuk bertatap wajah oleh antara guru dan juga murid. Gimana, paham? Silakan, ada yang mau ini bertanya? Oke. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Kelompok 4 sudah mempresentasikan posternya dengan baik ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang poster positif pengaruh IPTEK dalam bidang sosial, tahu gimana budaya luar sama budaya Indonesia. Hingga cara membuat sesuatu. Nah sekarang kan kayak banyak apa sih inovasi kan kita kan ada anak muda mempunyai jiwa semangat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke. Nah yang poin kedua akan dibacakan oleh Najwa. 2. Mempermudah proses komunikasi. Dalam era digital ini, komunikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, dengan cara lebih mudah dan cepat. Bahkan ketika jarak memisahkan teman jauh. Dulu kan kita kalau mau bertukar kabar dengan orang jauh itu kan harus bawa surat, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah sekarang kan dengan kemajuan IPTEK terdapat handphone, laptop atau gitu. Dari dalam itu terdapat aplikasi yang mendukung untuk kita chat, telepon, bahkan sampai bisa video. Budaya kita kalau itu lagu daerah, adat istiadat dan semacamnya itu kita sudah daftar ke UNESCO. UNESCO itu organisasi buat mendaftarkan tentang kebudayaan kita. Ya, Jadi itu tuh buat semua negara. Jadi kita bisa lihat mewadahi semua negara ya. kalau misalkan ada yang lain, nanti kita bisa ajukan ke UNESCO apakah ini terdaftarnya di negara apa enggak. Nah kalau tidak menemukan titik terang, kita mengajukan untuk mengadakan rapat biar tahu siapa yang hak untuk memiliki budaya tersebut. Juga memperkenalkan budaya negara kepada orang lain. Contohnya seperti warisan, budaya dan lain-lain. Contohnya udah kayak gimana? Warisan nenek moyang, Kayak Indian, daerah. ya, Misalnya dia punya kayak warisan undang-undang tapi ganti. ya. Jadi harus kita lestarikan dan harus kita tunjukkan kepada generasi penerus bangsa seperti itu. Oke.
Silakan, ada pertanyaan selanjutnya. Silakan. Izin bertanya, apa pengaruh perkembangan internet pada perubahan sosial budaya? Ada izin budaya, izin budaya. Ini yang presentasi. Ya, kelompok lain silakan mau menanggapi barangkali. Oke, Elvina mau menanggapi. Bagaimana Elvina? Izin menanggapi. Jujur ya, saya suka sama desainnya karena di sini jelas banget sosial budayanya kayak Ya. ada efeknya, ada penari-penarinya, jadi kita tahu apa sih sosial budaya itu kayak gimana, ada apa aja kan. Kalau kita dari dulu kita nggak tahu apa sih sosial budaya. Di sini kita tahu kalau sosial budaya itu kayak penari, kayak candi-candi itu ada artis juga. Nah, mau menjelaskan kita untuk memahami apa sih isi proses tersebut gitu. Ya. Mungkin itu ya. Oke, bagus tanggapannya. Ya. Silakan. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan untuk karya kalian, proyek berupa poster dengan baik. Ibu sebagai pengajarnya begitu mengapresiasi kalian begitu kreatifnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih tanggapannya kalian itu selama mengerjakan, perasaan kalian seperti apa? Kayak kelompok 1, bagaimana perasaannya dan pengalaman apa yang didapat? Senang. Senang? Pengalaman bisa ngedit. Oke, berpengalaman bisa ngedit yang biasanya kita itu jarang ya ngedit itu gitu. Kemudian apa lagi? Mencari elemen yang lucu-lucu. Oke, bisa mencari elemen yang menarik, yang lucu-lucu. Mengembangkan berbagai pendapat yang berbeda. Oke, mengembangkan berbagai pendapat yang berbeda, berarti di sini kreatifnya sudah bagus. Oke, kelompok 1. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Seru, karena kita bisa menuangkan ide-ide kita ke dalam poster tersebut. Oke, jadi menarik ya. Gitu. Oke, apalagi? Mengasah Kemampuan kita untuk membuat poster karena kan jarang-jarang juga. Terus habis itu sini ada kesempatan buat bikin poster kayak gini, jadi bisa membangun pengetahuan kita juga. Oke, bisa membangun pengetahuan kalian. Mengulas lagi informasi-informasi tentang iptek. Oke, mengulas informasi tentang iptek, jadi lebih mengasah kemampuan kalian. Kemudian apa lagi? Merasakan student secara langsung dampak dari positif impact dalam pendidikan. Oke, ininya wujud dia merasakan langsungnya apa? Yang kamu benar-benar rasakan ini apa? Jadi kita bisa menggunakan salah satu Aplikasi. teknologi untuk belajar. Ya, itu terbukti ya dan diimplementasikan secara langsung. Oke, kelompok Sleepy. Seru, bisa menuangin ide bareng-bareng pas bikin posternya, juga meningkatkan ide kreativitas. Oke, baik, umumnya kalian itu seru ya dalam ini ya membuat poster dari Canva tentang pengaruh positif impact ya. Nah, akan membawa pengaruh positif jika kita melaksanakan secara bijak. Jadi akan membawa manfaat baik gitu. Tanpa impact otomatis gimana? Kita tidak akan mengetahui kabar-kabar informasi terbaru yang ada di Ya, negara kita luar. akan sulit tidak tahu informasi. Kemudian positifnya impact yang lainnya. Mempermudah praktis. Nah, mempermudah, lebih praktis ya. Apalagi? Lebih gampang Gampang memperkenalkan, mempromosikan budaya kita kepada masyarakat luar. Jadi misalnya Sleepy, misalnya pergi ke Bali nih, kemudian mempost keindahan alam yang ada di Bali. Nah, itu juga wujud dari dampak positif impact di bidang apa kira-kira yang barusan? Sosial budaya. Karena apa? Kita mempromosikan budaya negara kita terhadap masyarakat lain seperti itu, sehingga membuat apa? Membuat masyarakat
budaya kita. Nah ini begitu banyaknya ya dari poster yang kalian tampilkan bahwa iptek itu membawa dampak yang sangat positif. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan ipteknya secara bijak dan tentunya harus tanggung jawab. Baik, untuk uji pemahaman materi selanjutnya kalian lakukan post-test berdasarkan link yang ada di dalam quizzes. Link quizzes ada di aplikasi quizzes yang sudah ibu sebarkan ke masing-masing kelompok. Silakan kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Bagus, itu yang diharapkan, gitu ya, seperti itu. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi tentang, sekarang kan kita dampak positif iptek. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang dampak negatif iptek. Ya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari dampak negatif iptek yang kemungkinan nanti proyek yang akan kalian buat adalah poster dampak negatif iptek, ya, proyeknya seperti itu. Nah, terima kasih atas partisipasi dalam belajarnya. Marilah kita akhiri pembelajaran